Jamaah kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyebutkan tentang siapa orang-orang yang diharamkan dari api neraka. Tentunya orang-orang yang wafat di atas kalimat la ilaha illallah dan mentauhidkan Allah. Namun ada sifat yang lain di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang diharamkan dari api neraka. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahu tentang siapa orang-orang yang diharamkan dari api neraka? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan dari api neraka atas setiap orang yang hayyin, layyin, sahlin, qaribin minan nas. Jemaah kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apakah makna hayyin, layyin, sahlin, qaribin minan nas? Mari kita bahas dalam tema khutbah kali ini. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan salah satu ciri orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat hayyin. Hayyin artinya seseorang yang tawadhu' dan tidak sombong, tidak merasa tinggi hati. Dia selalu menjaga diri agar tidak menjadi orang-orang yang ketika bertemu dengan manusia membuat orang lain merasa tidak suka kepadanya karena akhlak yang buruk dari dirinya. Kemudian yang kedua, layyin. Apa itu layyin? Layyin artinya seseorang yang berlemah lembut kepada manusia. Sifat lemah lembut ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, innallaha raqiqun, innallaha rafiqun yuhibbur riqa. Sesungguhnya Allah adalah maha lembut dan menyukai kelembutan. Beliau juga bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sesungguhnya tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali itu akan mencorengnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, sahlin. Sahlin artinya adalah mudah, mudah dalam bermuamalah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang-orang hamba yang mudah ketika ia menjual, mudah ketika membeli, dan mudah ketika ia menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari. Mudah ketika membeli menurut para ulama berarti seorang tidak menawar dengan harga yang membuat penjual merasa sesak. Bahkan sebagian ulama salaf terdahulu tidaklah mau menawar. Mudah dalam menjual artinya tidak mengambil keuntungan yang mencekik para pembeli. Mudah dalam menagih hutang berarti tidak menyusahkan ketika tahu bahwa orang yang berhutang itu kesulitan hidup. Bahkan ia berusaha untuk mengurangi atau memerdekakan dari utangnya. Ini merupakan sifat yang sempurna bagi seorang hamba. Kemudian sifat yang keempat, Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu qaribim minan nas, dekat dengan manusia. Ia dekat dengan manusia karena akhlaknya yang baik, kelembutannya dan kemudahannya dalam bermuamalah. Sebaliknya, orang yang dijauhi oleh manusia karena sifatnya yang kasar atau ucapannya yang kotor dan menyakitkan termasuk orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rasulullah SAW
pernah bersabda, "Inna syarran nasi 'indallahi manzilatun yaumal qiyamah man tarakahu an-nasu ittiqa'a syarrihi." Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang ditinggalkan manusia karena takut dari keburukannya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, ia senantiasa dekat dengan manusia dengan senyuman saat bertemu, wajah berseri-seri, dan itu merupakan sedekah untuk dirinya. Dan ini adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Tersenyum di wajah saudaramu adalah sedekah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau anna talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan bertemu saudaramu dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah 4 sifat yang apabila ada dalam diri seseorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bahwa ia diharamkan dari api neraka. Tentunya setelah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan akhlak yang mulia. Akhlak adalah perkara yang sangat diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa mukmin yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Beliau bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling utama, yang paling hebat, yang paling kuat imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.